Jiang Kongping dan Jiang Yuantai tidak bisa berkata-kata, mereka sangat ketakutan bahkan tidak dapat berbicara. Wajah Jiang Taibai benar-benar pucat, dia tidak begitu takut hingga tidak dapat berbicara, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Bahkan Jiang Jingyu sangat panik. Qin Xuan, Panjang Chengyu, Muci Panjang, Yuan Yanri, Xianhai Shaoyu, Ikan Xianhai, Ling Qiao, Sayang Dunia. Jiang Jingyu tidak percaya bahwa para jenius terkenal ini akan muncul di sini pada waktu yang sama dan bersama Chu Feng. Tentu saja dia pernah mendengar tentang Chu Feng, Jiang Taibai dan Jiang Kongping semuanya telah memberitahunya tentang Chu Feng. Namun meskipun Jiang Taibai dan yang lainnya dikalahkan oleh Chu Feng, Jiang Jingyu hanya berpikir bahwa Chu Feng adalah seorang junior dengan beberapa bakat dan tidak menganggapnya terlalu serius. Tapi sekarang, mengapa Chu Feng berkumpul dengan para jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas ini? Palsu, kamu palsu. Anda palsu. Long Chengyu, Long Muci, bukankah kamu sudah mati? Bahkan jika kamu belum mati, kamu harus dipenjara. Kenapa kamu ada di sini? Palsu, kalian semua palsu, ingin berpura-pura menjadi jenius untuk menipuku. Apa menurutmu aku, Jia Lingyi, bodoh? Saya, Jia Lingyi, adalah seorang spiritualis dunia yang jenius. Saya dapat melihat bahwa Anda semua palsu. Anda semua palsu. Jia Lingyi meraung dengan ganas, meski suaranya nyaring, dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Dia sangat panik, alasan mengapa dia begitu panik adalah karena dia mengamati dengan cermat tetapi tidak melihat kekurangan apapun. Para jenius terkenal ini tampaknya asli. Bising. Xianhai Shaoyu berbicara dengan ringan. Saat berikutnya, jubah Xianhai Shaoyu menari, melepaskan budidaya setengah dewa kelas 7. Tekanan kursif menimpa kepala Jia Lingyi, dan dalam sekejap, Jia Lingyi tertekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Dewa setengah dewa tingkat 7. Tidak ada kemajuan, ini adalah kultivasi yang sebenarnya. Dia benar-benar Xianhai Shaoyu, jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Jiang Jingyu berbicara dengan gemetar. Jia Lingyi adalah jubah ilahi naga abadi dan memiliki tingkat budidaya yang sebanding dengan manusia setengah dewa kelas 7. Tetapi menghadapi tekanan dari Xianhai Shaoyu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah penindasan tempur. Dengan kecakapan tempur dan kultivasi seperti itu, tidak perlu ada alasan apapun, dia telah membuktikan identitasnya. Tidak ada orang lain di generasi sekarang yang memiliki kekuatan seperti itu. Hanya Xianhai Shaoyu yang bisa mencapainya. Karena Xianhai Shaoyu itu nyata, maka orang jenius lainnya juga tidak bisa palsu. Orang-orang ini semuanya asli, terkenal di dunia seni bela diri yang luas, dan merupakan jenius terkuat di seluruh Tianhe. Kamu pergi ke puncak 9 surga. Jia Lingyi, yang terbaring di tanah, memandang Chu Feng. Dia menyadari bahwa Chu Feng pasti telah mencapai puncak 9 surga, jika tidak, mustahil mengetahui Xianhai Shaoyu dan yang lainnya. Apakah kamu bereaksi? Xianhai Shaoyu menatap Jia Lingyi yang tergeletak di tanah. Tuan muda Xianhai, mengapa, dengan status Anda, mengapa Anda ingin bergaul dengan Chu Feng? Dan Tuan Ling Qiao, Nona Jie. Tahukah kalian apa yang dilakukan Chu Feng di Istana Suci 7 Alam? Nada bicara Jia Lingyi berubah dan menjadi sangat rendah hati. Setelah memastikan bahwa para jenius ini asli, dia tidak berani mengendur sama sekali. Tidak peduli betapa sombongnya dia di hari kerja. Namun di hadapan para jenius ini, dia bukanlah siapa-siapa. Mengapa? Aku akan memberitahumu alasannya. Saat ini, Qin Xuan berdiri. Dia tidak hanya melihat ke arah Jia Lingyi, tetapi juga ke arah Jiang Jingyu, Jiang Taibai, Jiang Yuantai, Jiang Kongping dan lainnya. Akhirnya, dia memfokuskan matanya pada Chu Feng. Dia merentangkan tangannya, menunjuk ke arah Chu Feng, lalu memandang semua orang, lalu berkata, "Izinkan aku memperkenalkanmu. Dia, Chu Feng,
berasal dari leluhur Wu Tianhe dari wilayah timur. Ibunya adalah pemilik garis keturunan Istana Suci Raja Tujuh Alam, Tuan Jie Ranxing. Apa? Begitu Qin Xuan mengatakan ini, Jiang Jingyu, Jiang Taibai, Jiang Yuantai, Jiang Kongping dan lainnya semuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai spiritualis dunia, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui siapa Jie Ranxing? Chu Feng sebenarnya adalah putra Jie Ranxing. Qin Xuan tidak mempedulikan mereka, namun akhirnya mengalihkan perhatiannya pada Jia Lingyi dan melanjutkan. Dan Chu Feng juga memiliki garis keturunan seorang raja, dan dia juga memiliki garis keturunan Tianlei, yang berada di atas tingkat suci. Raja, garis keturunan raja. Jiang Taibai dan yang lainnya memandang Chu Feng dengan mata yang sangat rumit. Selain itu, dia juga mengalahkan keturunan kuno di puncak 9 surga, menaklukkan asal mula denyut nadi, dan mendapatkan gelar yang terkuat di puncak 9 surga. Dia tidak diragukan lagi adalah jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Jia Lingyi, sekarang kamu tahu kenapa? Jia Lingyi tidak menjawab, dia tidak bisa menerima informasi itu. Dia tahu bahwa Chu Feng mungkin telah mencapai puncak 9 surga. Tapi Chu Feng benar-benar mendapatkan gelar yang terkuat di puncak 9 surga. Itu berarti Qin Xuan, Ling Xiao, Yuan Yanri, Xianhai Shaoyu dan para jenius lainnya semuanya dikalahkan oleh Chu Feng. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa berbakatnya Chu Feng, tidak mungkin dia meningkat begitu cepat. Tapi orang-orang jenius ini ada di sini, kalau palsu kenapa mereka tidak membantahnya? Melihat Jia Lingyi yang tertegun, Qin Xuanze melanjutkan. Jika Anda masih belum mengerti, izinkan saya menjelaskannya sedikit lebih jelas. Sekarang kita semua bergaul dengan Chu Feng, mengerti? Setelah Qin Xuan mengatakan ini, Jiang Jingyu dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan sedikit bingung. Apalagi Jia Lingyi. Dia terbaring lemas di tanah, seolah dia sedang sekarat, tanpa kekuatan sama sekali. Saat ini, Qin Xuan berbalik dan berjalan di belakang Chu Feng, dia benar-benar tampak seperti adik laki-laki, berdiri tegak. Wang Qiang dan Long Chengyu sama-sama mengacungkan jempol pada Qin Xuan. Qin Xuan juga tampak bangga dan mengepalkan tinjunya. Penampilan kecil itu tampak sangat bangga. Melihat ini, Chu Feng memandang Qin Xuan. Saudara Qin, apakah kamu tidak takut Istana Suci Tujuh Alam akan menimbulkan masalah bagimu? Apa yang kamu takutkan? Untuk orang seperti dia, apakah ada yang akan percaya dengan apa yang dia katakan? Apakah dia berani mengatakannya? Chu Feng, bahkan jika kamu tidak membunuhnya, aku tidak takut. Setelah mengatakan ini, Qin Xuan memandang Ling Qiao. Ling Xiao, apakah kamu takut? Tentu saja aku tidak takut, Ling Xiao tampak menghina. Qin Xuan memandang Yuan Yanri lagi, Yuan Yanri, apakah kamu takut? Yuan Yanri tidak menjawab, tapi menggelengkan kepalanya. Ya, dengan status mereka, bagaimana mereka bisa takut pada orang seperti Jia Lingyi? Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa mereka berani mengumumkan status keluarganya atau bahkan memperlihatkan wajahnya. Karena dengan statusnya, mereka tidak pernah memperhatikan Jia Lingyi dan yang lainnya dari awal hingga akhir. Tentu saja, mereka tidak takut pada Jia Lingyi dan yang lainnya dan menyebarkan berita tentang tempat ini. Jika Jia Lingyi berani menyebarkannya, Jia Lingyi dan yang lainnya lah yang akan mendapat masalah. Chu Feng juga memahami kebenaran ini, jadi dia memandang Xianhai Shaoyu, saudara Shaoyu, biarkan dia pergi. Xianhai Shaoyu segera menarik tekanannya. Selangkah demi selangkah, Chu Feng berjalan ke arah Jia Lingyi dan melepas topeng di wajah Jia Lingyi, memperlihatkan wajah jeleknya. Tindakan Chu Feng langsung membuat marah Jia Lingyi, mengetahui bahwa dia berada dalam malapetaka. Dia bangkit dan menerkam Chu Feng seperti anjing gila. Aku membunuhnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun.
Chu Feng tidak hanya dengan mudah menghindari serangannya, tapi telapak tangan Chu Feng seperti pisau tajam dan menembus dantian Jialing. Jialing, jika aku bisa menghancurkanmu sekali, aku bisa menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Setelah Chu Feng selesai berbicara, Jialing menjerit sangat menyedihkan. Karena tingkat kultivasi Jialing dengan cepat menghilang, dan asal-usulnya ditarik oleh Chu Feng. Segera, dia kehilangan seluruh kekuatannya dan terbaring di tanah seperti anjing mati. Pada saat ini, dia sekali lagi direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Di tangan Chu Feng, dia memegang manik jernih yang memadatkan kekuatan luar biasa. Apakah ini alasan mengapa kamu dapat memulihkan kultivasimu? Chu Feng melihat manik itu dan menghela nafas. Karena ini dikeluarkan dari tubuh Jialing.